Hadirin dipersilakan untuk dapat duduk kembali. Cara selanjutnya yakni mendengarkan pesan integritas dari Direktur Jenderal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Para wajib pajak yang kami hormati dan banggakan. Saat ini Direktorat Jenderal Pajak sedang melakukan perubahan sesuai dengan arah reformasi birokrasi aparatur sipil negara yang berfokus pada peningkatan pelayanan dan kepercayaan publik melalui kinerja instansi yang berintegritas, akuntabel, profesional, dan berorientasi pelayanan. Kemajuan pesat dunia ekonomi dan teknologi digital menginisiasi perubahan sistem perpajakan secara menyeluruh yang meliputi penyempurnaan regulasi hingga perbaikan sistem administrasi perpajakan yang diharapkan dapat meningkatkan basis perpajakan. Reformasi perpajakan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak melalui pembaharuan sistem administrasi perpajakan dilaksanakan terhadap 5 pilar utama yang terdiri dari bidang organisasi, sumber daya manusia, teknologi informasi, dan basis data, proses bisnis serta peraturan dan perundang-undangan. Reformasi perpajakan jilid yang ketiga dimulai tahun 2018 dan diharapkan sistem inti administrasi perpajakan diluncurkan pada tahun 2023. Untuk menjaga reformasi perpajakan berhasil guna serta menjamin pelayanan prima kepada stakeholders, dimohon dukungan dan partisipasi Bapak dan Ibu wajib pajak dengan turut menjaga marwah reformasi dengan menyampaikan kritik dan masukan positif untuk kesempurnaan reformasi perpajakan yang sedang kami jalankan. Apabila terdapat indikasi pelanggaran disiplin dan etik pegawai yang berpotensi mencederai reformasi perpajakan ini, mohon Bapak dan Ibu tidak perlu ragu untuk melaporkannya kepada kami melalui saluran pengaduan resmi Direktorat Jenderal Pajak. Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam pembangunan negara melalui pajak, serta mendukung reformasi perpajakan untuk mewujudkan Indonesia yang lebih baik. Semoga upaya kita bersama ini memperoleh petunjuk dan ridho dari Tuhan Yang Maha Esa. Salam reformasi. DJP kuat, Indonesia maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Baik. Baik, acara selanjutnya yakni sambutan sekaligus pemaparan materi yang akan disampaikan langsung oleh Bapak Aprento Setiawan SST selaku Kepala KP2 KP Palehari. Kepada Bapak kami persilakan. Terima kasih Mas Nafis. Suara saya terdengar Mas Nafis? Terdengar jelas Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmatnya, atas nikmat yang Allah berikan kepada kita sehingga kita pada pagi hari ini bisa berkumpul dalam kelas Zoom.
Salam dan salam tak lupa kita haturkan ke junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, sahabat tabiin dan umatnya hingga akhir zaman. Bapak Ibu yang kami hormati, yang pertama-tama terima kasih atas kerjasama yang dilakukan KP2KP Pelehari dengan Dinas Pendidikan sehingga acara pada pagi hari ini bisa berjalan. Saya izin matikan kamera ya Bapak Ibu karena ada sedikit kendala di kamera kami. Ya semoga tidak mengurangi makna untuk pada pagi hari ini. Melanjutkan bahwa acara pada pagi hari ini diinisiasi dari Dinas Pendidikan dan kami di KP2KP untuk memberikan pengetahuan ke Bapak Ibu, terutama operator sekolah, untuk dalam hal membantu nantinya ada 2 program dari KP2KP atau perpajakan, yaitu pemutakhiran NIK menjadi NPWP dan SPT tahunan. Ini yang diharapkan nanti minta bantuannya Bapak Ibu untuk membantu guru-guru dalam hal memenuhi kewajiban perpajakannya. Karena biar kalau di jumlah guru PNS di Kabupaten Tanah Laut itu sekitar 2.800-an. Nah, saya membayangkan kalau semuanya datang ke kantor pajak pasti penuh dan antrian panjang. Kita nggak ingin guru-guru yang seharusnya mengajar malah disibukkan antri untuk memenuhi kewajiban perpajakan. Nah, kami mohon nanti bantuannya Bapak Ibu setelah nantinya diberikan pelatihan pada pagi hari ini bisa bisa membantu Bapak Ibu guru dalam hal pemutakhiran NIK menjadi NPWP dan SPT tahunan. Izin Bapak Ibu, langsung saya ke materi. Materi yang pertama adalah terkait dengan NIK dan NPWP. Saya izin share, sudah kelihatan materi yang saya sampaikan Bapak Ibu sekalian? Iya Pak, sudah kelihatan. Nah. Jadi validasi pemutakhiran data pada DJP online, yaitu terkait dengan NIK dan NPWP ini sudah ada suratnya dari Kepala BKP SDM untuk meminta semua PNS untuk memutakhirkan NIK menjadi NPWP. Karena ini sejalan dengan program kami di Direktorat Jenderal Pajak yang akan menggunakan NIK sebagai NPWP dimulai nanti 1 Januari 2024. Prosesnya memang dimulai dari sekarang, masa transisi, Bapak Ibu guru masih bisa menggunakan NPWP dan NIK secara bersamaan. Nah, Bapak Ibu untuk NIK menjadi NPWP ini diatur di PMK 112. Nah, di mana NPWP ini formatnya nantinya ada untuk orang pribadi adalah menggunakan NIK. Jadi perlu digarisbawahi, nanti kartu NPWP Bapak Ibu itu hanya menjadi suatu kenangan bahwa dulu saya pernah punya nomor NPWP, tapi kedepannya nanti yang digunakan adalah NIK KTP. Jadi kemarin masih ada beberapa Bapak Ibu guru atau wajib pajak yang datang ke kantor kami mau mencetak NPWP. Setelah melakukan pemutakhiran mau mencetak NPWP, itu kami sarankan untuk tidak, karena ke depan yang digunakan adalah NIK atau KTP-nya. Jadi kartu NPWP tahun depan sudah tidak digunakan. Yang kedua adalah NPWP badan, itu kalau instansi pemerintah atau Dinas itu yang dulunya 15 digit menjadi 16 digit. Nah, ini mulai kapan format baru ini? Format baru sebenarnya sudah bisa digunakan mulai 14 Juli 2022. Nah, sampai dengan 31 Desember 2023, NIK dan NPWP itu masih
di layanan administrasi secara terbatas. Jadi masih beberapa administrasi atau layanan DJP yang bisa menggunakan NIK dan NPWP 16 digit. Nah, namun per 1 Januari 2024 semua layanan perpajakan itu sudah menggunakan NIK. Nah, bagi wajib pajak yang lama bagaimana, Bapak Ibu sekalian? Wajib pajak yang lama orang pribadi dilakukan pemadanan dengan data kependudukan. Yang kedua, diklarifikasi kepada WP yang ternyata belum valid gitu. Yang belum valid dilakukan proses untuk melakukan validasi. Untuk melakukan validasi di sistem. Nah, validasi apa saja yang harus divalidasi Bapak Ibu sekalian? Validasi yaitu terkait dengan data utama, yaitu terkait dengan NIK, nama, tempat, dan tanggal lahir. Ini data utama ini yang harus divalidasi. Kalau nanti ini belum divalidasi, maka Bapak Ibu belum bisa menggunakan NIK sebagai NPWP. Yang kedua adalah data email, HP, dan alamat. Untuk alamat tidak bisa menggunakan saluran online, tapi harus melalui perubahan data. Dan yang utama yang harus dirubah adalah email dan nomor HP, karena nantinya semua layanan perpajakan diarahkan melalui saluran online. Baik informasi perpajakan akan kita kirimkan melalui email atau SMS atau WA. Yang ketiga adalah data klasifikasi lapangan usaha atau pekerjaan. Nah, ini bagi Bapak Ibu yang belum mutakhir, dimutakhirkan. Misalnya dulunya belum menjadi PNS waktu mendaftar NPWP. Nah, itu diganti klasifikasi lapangan usahanya atau pekerjaannya adalah PNS. Yang terakhir adalah data keluarga, yaitu data istri, suami, data anak, dan data tanggungan. Ini 4 hal ini yang harus dilakukan pemutakhiran. Nah, bagaimana cara pemutakhirannya? Pemutakhirannya dilakukan mandiri oleh wajib pajak melalui laman DJP online, https://djponline.pajak.go.id, atau bisa melalui call center Kering Pajak 1500-200. Dan yang terakhir, ini yang mungkin ada kendala, baru ke KPP tempat wajib pajak terdaftar. Nah, pemutakhiran data mandiri, langkah-langkahnya Bapak Ibu kalau nanti dibuka di DJP online, Bapak Ibu masukin, kita kalau mau mengetes NIK kita sudah valid atau tidak, Bapak Ibu bisa mengisi NPWP yang dulunya username-nya NPWP, Bapak Ibu mengganti dengan NIK-nya. Mengganti dengan NIK-nya, terus kemudian di-input password DJP online-nya, di-input CAPTCHA-nya. Nanti kalau bisa masuk berarti NIK Bapak Ibu sudah valid dan nantinya sudah bisa digunakan sebagai NPWP. Ini kalau kita mau mengetes apakah NIK kita sudah menjadi NPWP, itu kita bisa ngetes di halaman DJP online waktu kita mau masuk login. Setelah itu Bapak Ibu juga bisa melihat di KTP NPWP elektronik, di sini ada NPWP informasi NPWP 16 digit. Nah, ini biasanya setelah masuk login DJP online akan muncul tampilan seperti di layar. Informasi ada NPWP elektronik Bapak Ibu semua. Di NPWP elektronik ini ada NPWP 16 digit. Nah, ini adalah NIK Bapak Ibu sekalian. Nah,
Dalam hal pemutakhiran, Bapak Ibu memilih menu tab profil. Menu tab profil akan diisi, yang pertama akan masuk ke data utama. Kalau Bapak Ibu lihat di statusnya indikator data NIK-nya ini warna hijau, valid, berarti NIK Bapak Ibu sudah sesuai dan sudah bisa digunakan. Tapi nanti kalau ini Bapak Ibu ada yang kuning, ada yang merah, warnanya perlu dimutakhirkan atau perlu dikonfirmasi, maka Bapak Ibu harus melengkapi isian. Isian apa yang harus dilengkapi Bapak Ibu sekalian? Yaitu isian terkait dengan nomor NIK-nya. Yang kedua adalah namanya, sudah sesuai apa tidak. Yang ketiga adalah tempat lahir dan tanggal lahir. Ini disesuaikan dengan data KTP atau KK Bapak Ibu sekalian. Setelah diisikan, Bapak Ibu klik cek validasi. Kalau tidak ada kendala dan sudah valid, baru Bapak Ibu klik ubah profil. Bagi Bapak Ibu yang statusnya masih dimutakhirkan atau perlu dikonfirmasi. Yang kedua adalah data terkait dengan nomor HP dan alamat email. Untuk alamat rumah ini secara sistem tidak bisa dilakukan pemutakhiran mandiri langsung oleh wajib pajak. Harus melalui sistem di Direktorat Jenderal Pajak atau di kantor pelayanan perpajakan. Nah, untuk Bapak Ibu, untuk pemutakhiran melalui DJP online, Bapak Ibu cukup mengisikan nomor HP atau mengisikan email. Apabila memang emailnya berubah atau nomor HP berubah dengan yang ada di sistem kami, silakan Bapak Ibu rubah. Perlu dipastikan bahwa nantinya kalau kita akan merubah nomor HP, nanti akan ada SMS masuk ke nomor Bapak Ibu. Dipastikan HP Bapak Ibu memiliki pulsa SMS. Nah, nanti ada link yang harus diaktifasi oleh wajib pajak dari SMS tersebut, dan setelah link aktivasi tersebut diaktifasi, maka nomor HP sudah bisa berubah di halaman DJP online-nya. Yang kedua, email juga seperti itu. Nanti ada link aktivasi yang dikirimkan oleh DJP ke email Bapak Ibu dan minta tolong diklik untuk diaktifasi. Setelah itu baru diubah profil. Nah, yang ketiga tadi terkait dengan data clue. Kalau ini masih merah perlu dimutakhirkan, Bapak Ibu milih ubah data clue, nanti pilih hubungan pekerjaan. Pilih sebagai pekerjaan dalam hubungan pekerjaan. Nah, nanti diisikan pilih adalah PNS untuk bagi yang PNS. Yang sudah PNS silahkan dipilih untuk yang PNS. Nah, setelah kalau memang ada pekerjaan lain, Bapak Ibu bisa sekaligus dimasukkan. Jadi ini tidak hanya pilihannya tidak hanya satu, bisa 2, bisa 3, bahkan bisa 4. Tergantung kondisi masing-masing. Misalnya saya sebagai guru tapi saya juga punya toko, silahkan dimasukkan di sini. Sebagai hubungan pekerjaan PNS nanti sehubungan dengan kegiatan usaha, misalnya toko atau dagang pengecer, silahkan dimasukkan. Kalau sudah di data clue sudah sesuai, silahkan ubah profil. Bapak Ibu biasanya secara sistem waktu kita klik ubah profil, biasanya ini harusnya sudah langsung berubah menjadi hijau. Namun di beberapa kondisi tidak langsung berubah, harus 2 kali. Jadi 2 kali klik ubah profil baru berubah menjadi valid. Nah, yang terakhir adalah terkait dengan pemutakhiran. Ini adalah data keluarga. Data keluarga ini adalah data yang sudah kami dapat, Direktorat Jenderal Pajak dapat dari Dinas Dukcapil. Nah, Bapak Ibu tinggal melengkapi isian terkait dengan KK, nomor KK, terus jenis pekerjaan gitu. Nah, kalau memang ada kendala di data keluarga ini tidak akan menjadi masalah. Berbeda kalau tadi di data utama. Kalau data utama itu wajib harus valid. Jadi data utama dan data data lainnya yang terkait dengan nomor HP dan nomor email itu harus
diminta untuk diubah sesuai dengan yang sebenarnya. Nah, itu Bapak Ibu yang materi pertama terkait dengan NIK dan pemadanan NIK menjadi NPWP. Nah, nanti minta tolong bantuannya Bapak Ibu sekalian untuk membantu pemadanan NIK menjadi NPWP. Dipastikan waktu Bapak Ibu mengisi DJP online, SPT, sebelum melakukan pengisian SPT, minta tolong dicek status validasi NIK menjadi NPWP tersebut. Karena kalau tidak dilakukan validasi pemadanan NIK menjadi NPWP, maka Bapak Ibu NPWP-nya sudah tidak bisa dipakai dan NIK-nya tidak bisa dipakai mulai 1 Januari 2024, dan nantinya kalau memang belum dipadankan harus mendaftar ulang kembali untuk memperoleh NIK menjadi NPWP. Nah, yang kedua, materi kedua, mohon izin nanti untuk pertanyaan kita di terakhir ya Bapak Ibu. Materi kedua terkait dengan SPT tahunan, bahwa SPT tahunan dimulai dengan adanya untuk PNS dengan adanya bukti potong. Kami dari KP2KP sudah berdiskusi dengan Dignas untuk terkait dengan penerbitan bukti potong untuk guru se-Kabupaten Tanah Laut. Dari kita menggunakan file Excel nanti yang akan di-share oleh Dignas, ada 2 bukti potong. Yang pertama adalah bukti potong A2 atau bukti potong terkait gaji. Ini nanti filenya akan yang saya share, filenya akan di-share oleh oleh Dignas. Nah, ini gambarannya data guru ini ada semuanya di sebelah di kolom di tab data pegawai. Nomor urutnya ada di sini. Bapak Ibu tinggal dicek. Nanti minta tolong diisikan terkait dengan jabatan. Jabatan ini masih semuanya saya isi guru. Mungkin nanti dari Dignas juga sudah ada perubahan. Nah, nanti minta tolong dicekkan. Bapak Ibu setelah merubah data jabatan, kolom di samping sudah rumus bahwa ini penghasilan setahun dari Bapak Ibu, dan ini jumlah tanggungan sesuai dengan data gaji, tanggungan data gaji, kawin dan 1. Nah, kalau sudah dipastikan misalnya, oh ternyata saya mau mencetak punyanya guru Pak Agung Widodo. Iya, nah, udah. Kita klikkan. Misalnya kita mau mencetak punyanya Pak Agung Widodo, nomornya 2497. Maka kita cuma klik di sini nomor urut 2497. Nanti akan keluar bukti potong punyanya Pak Agung Widodo. Nah, nanti Bapak Ibu tinggal di print dan diberikan ke Pak Agung Widodo untuk dilaporkan di SPT tahunannya. Kalau memang ada perubahan jumlahnya yang mungkin tidak sesuai, nanti silahkan digantikan di kolom data pegawai. Di punyanya Pak Agung Widodo. Misalnya ternyata ini gajinya bukan setahun, bukan segitu, silahkan dirubah. Tapi ini data yang kami dapatkan dari BPKAD dan kemarin kita bahas di Dignas
Ini datanya. Bapak Ibu tinggal mengeprintkan dan membagikan ke guru-guru atau pegawai di lingkungan sekolah. Yang kedua adalah terkait dengan data bukti final. Bukti potong final terkait dengan TPP. Terkait dengan TPP, Bapak Ibu, filenya tersendiri. Jadi terkait dengan TPP, Bapak Ibu harus kami minta bantuannya untuk mengisikan, karena TPP ini ternyata untuk guru komponennya ada beberapa, tidak hanya satu. Mungkin kalau di dinas, selain dinas pendidikan mungkin hanya satu komponen, tapi ternyata kalau dinas pendidikan ada 4 komponen. Yang pertama TPP, yang kedua TPG, TKG, dan Tamsil. Nah, untuk TPP kemarin kita sudah mengambil data dari TPP per bulan yang kita kalikan 13 selama sebulan. Bapak Ibu cukup mengisikan di TPG, TKG atau Tamsil karena masing-masing guru berbeda-beda. Jadi minta tolong diisikan dan Bapak Ibu mengisi terkait dengan jabatan, pangkat. Pangkat ini misalnya kita mau ngisi punyanya Pak Adi paling bawah. Ini misalnya ini golongan Pak Adi golongan 3D. Nah, nanti silakan diisikan. Nanti secara otomatis akan berubah tarifnya akan keluar. Misalnya Pak Adi ini TPG-nya 10 juta setahun. Misalnya ini saya contohkan. Nanti akan menjumlah. Nah, Bapak Ibu tinggal mencetak di sini. Nama Pak Adi ini nomor 2811. Bapak Ibu cuma tinggal isi di sini 2811. Nah, nanti akan keluar. Ini punyanya Pak Adi. Silahkan nanti Bapak Ibu tinggal diprintkan, diberikan ke Pak Adi sebagai bukti potong finalnya. Jadi satu pegawai itu mendapat 2 bukti potong. Pertama bukti potong A2, yang kedua bukti potong final. Jadi ada 2 bukti potong yang diberikan dari Diknas. Untuk data nanti akan di-share dari Diknas terkait dengan data bukti potongnya tersebut. Nah, yang terakhir adalah materi terkait dengan SPT tahunan, bahwa setelah kita mendapat bukti potong, maka hal yang dilakukan adalah melapor SPT tahunan. Bapak Ibu bisa bisa melihat cara pengisian SPT tahunan sudah banyak di YouTube sebenarnya, tapi kita coba ulas bahwa pengisian SPT tahunan untuk PNS menggunakan e-filing. Bapak Ibu kembali login melalui DJP online. Kalau sudah dimutakhirkan, sudah valid, kita isi NIK atau NPWP ini dengan isian NIK. Kemudian kita isi kata sandinya, paspor lama DJP online kita, dan isikan CAPTCHA. Nah, setelah isikan CAPTCHA, kita klik login. Nanti setelah kita login akan masuk seperti di tampilan layar. Ada informasi, ada profil, bayar, lapor, dan layanan. Bapak Ibu, kita setelah masuk di halaman utama, setelah login, kita akan mulai lapor. Kita klik lapor. Kita lapor SPT, kita menu lapor, klik e-filing, dan buat SPT. Jadi kita klik menu lapor, tadi akan muncul seperti ini, dan kita klik e-filing, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Ini data arsip pelaporan kita. Jadi arsip pelaporan kita ada di sini.
dari tahun mulai 18, 19, 20, 21 dan ke bawahnya. Nah, untuk kita membuat SPT, kita klik buat SPT. Setelah klik buat SPT, nanti akan ada beberapa pertanyaan. Apakah Anda menjalankan usaha atau pekerjaan bebas? Karena kita bukan usahawan atau pekerja. Apakah Anda seorang suami atau istri yang menjalankan kewajiban perpajakan terpisah? Kita jawab tidak. Dan yang terakhir adalah apakah penghasilan bruto yang Anda peroleh selama setahun kurang dari 60 juta? Di pertanyaan terakhir ini, penghasilan bruto yang dimaksud adalah gabungan antara gaji dan tunjangan, Bapak Ibu sekalian. Jadi bukan hanya melihat di A2-nya, tapi dilihat di gaji dan tunjangan. Dijumlahkan penghasilan brutonya apakah lebih dari 60? Kalau memang lebih dari 60, kita jawab tidak. Nah, nanti akan keluar Anda dapat menggunakan formulir 1770S. Jadi kalau di bawah 60 kita jawab ya, nanti akan keluar 1770SS. Namun kalau kita jawab tidak, akan keluar Anda dapat menggunakan formulir 1770S. Kita pilih dengan bentuk formulir, karena ini akan lebih mudah dan lebih cepat langkah pengisiannya. Setelah itu akan muncul SPT 1770S dengan formulir. Kita klik. Nah, baru kita mengisi formulirnya, Bapak Ibu sekalian. Yang pertama adalah yang diisi adalah halaman pertama dari 5 tahap ini adalah tahun pajak. Tahun pajak 2022 kita isi normal. Nanti kita klik selanjutnya. Setelah selanjutnya kadang ada muncul tampilan seperti ini. Tampilan seperti ini adalah bukti potong yang sudah secara sistem sudah masuk di Direktorat Jenderal Pajak. Kita bisa gunakan, kita klik ya. Kalau tidak ada tampilan ini, tidak apa-apa Bapak Ibu sekalian, tinggal kita isikan. Setelah itu baru kita masuk mengisi tadi di langkah 1, ini langkah lampiran 2, diisikan terkait dengan penghasilan final sesuai dengan bukti potong final. Tadi saya sampaikan ada 2 bukti potong A2 gaji dan bukti potong final. Nah, langkah pertama setelah kita masuk tadi mengisi formulir, yaitu mengisikan penghasilan final kita. Contohnya adalah seperti gambar di samping. Ini adalah contoh bukti potong final yang tadi, yang mungkin nanti Bapak Ibu bisa print. Nah, kita memindahkan penghasilan bruto dan dan PPh dipotong pada bukti potong ke lampiran 2 bagian A, penghasilan final. Nanti kita pilih jenis jenis atau sumber penghasilan adalah di nomor 6, honorarium atas beban APBN APBD. Nah, seperti ini Bapak Ibu, nanti pilih yang nomor 6, honorarium atas beban APBN APBD. Jumlahnya tadi disesuaikan dengan bukti potongnya. Sama ini 60 juta, berarti ini nanti 60 juta. Berapa? Kalau 0, misalnya ini golongan 2, 0. Kita isikan 0. Ini pengisiannya, jadi awalnya ini kalau kosong kita pilih tambah. Nanti ini ada pilihan. Di sini ada jenis pilihannya banyak. Ada bunga deposito, ada bermacam-macam. Karena tadi bukti potong final dari TPP tadi, TPP, TKG, TPG dan Tamsil itu dijadikan satu di nomor 6, honorarium atas beban APBD atau APBN. Pilih nomor 6. Bapak Ibu yang NPWP suami istri menjadi satu, apabila istrinya itu mendapatkan bukti potong, Bapak Ibu bisa juga mengisikan untuk suaminya, mengisikan penghasilan istrinya di nomor 13. Penghasilan istri dari satu pemberi kerja. Ini yang harus diisi. Nah, kemudian setelah kita mengisi lampiran final, kita mengisi lampiran 2 bagian B, C, D. Apa saja yang harus diisi, yaitu terkait dengan input harta dan hutang per akhir Desember 2022. Jadi ini semua harta yang dimiliki, baik yang masih atas nama orang lain maupun sudah atas nama sendiri yang dimiliki per 31 Desember 2022. Bukan hanya penambahan selama 2022, tapi akumulasi harta.
tanah, bangunan, terus apa namanya tabungan, deposito, motor, mobil, sepeda, dan lain-lain. Nah, Bapak Ibu akan masuk di bagian setelah tadi mengisi bagian A, masuk ke bagian B, harta. Nanti Bapak Ibu ada tampilan seperti ini. Bapak Ibu kalau sudah tahun lalu sudah pernah mengisi harta, kita tinggal klik harta pada SPT tahun lalu. Nanti harta itu akan muncul. Harta itu akan muncul di sini. Bapak Ibu tinggal menyesuaikan. Nanti di sini ada upah aksi ubah, tinggal menyesuaikan. Misalnya tabungan dulu 2 juta, sekarang menjadi 4 juta, diubah nilainya menjadi 4 juta. Kalau memang ada tambahan, Bapak Ibu tinggal klik tambah. Klik tambah, nanti Bapak Ibu isikan. Kode harta ini ada pilihan. Yang mau kita tambahkan apa? Misalnya kita tambah, saya punya tambahan tabungan, nama harta tabungan, tahun perolehan 2022. Harga perolehan itu nilainya. Jadi kalau untuk tabungan ya nilai tabungannya berapa? Keterangan bisa diisi nama banknya. Kalau untuk mobil, tanah, harga perolehan adalah harga beli. Tahun perolehan adalah tahun kapan belinya. Kalau bangun berarti ya bangunan bangun sendiri berarti harga perolehan adalah nilai uang yang dikeluarkan untuk pembangunan. Misalnya ini pengisiannya. Nanti setelah itu baru disimpan. Simpan nanti sudah masuk. Setelah simpan kita masuk ke bagian C adalah hutang. Seperti halnya tadi di harta, kita klik hutang pada SPT tahun lalu. Kalau memang ada hutang yang sudah kita pernah laporkan tahun lalu maka akan muncul. Kalau tidak ada maka kita kalau memang di tahun 2022 ini ada tambahan, silahkan klik tambah. Nanti diisikan kode hutangnya, kartu kredit atau hutang kepada orang lain, misalnya ke saudara atau apa, silahkan. Nama pemberi pinjaman diisikan, alamat pemberi pinjaman, tahun pinjaman, dan jumlah. Jumlah ini adalah sisa jumlah hutang pokoknya per tanggal 31 Desember 2022. Setelah itu disimpan. Setelah simpan, kita melanjut ke daftar tanggungan. Daftar tanggungan atau daftar susunan anggota keluarga, itu kita klik tanggungan pada SPT sebelumnya, nanti akan terisi kalau memang Bapak Ibu tahun sebelumnya sudah pernah mengisi. Kalau belum, Bapak Ibu silahkan klik tambah, nanti diisikan menambah nama anak, niknya berapa, hubungan keluarga, anak, pekerjaan, pelajar mungkin, atau masih balita, simpan. Setelah lampiran 2 ini selesai semua diisi, baru kita akan menuju ke selanjutnya. Perlu diperhatikan Bapak Ibu, untuk harta harus ada isinya. Jadi tidak selanjutnya ini nggak akan bisa kalau hartanya belum ada isinya. Jadi harus diisi berapapun itu nilainya. Nah, di selanjutnya adalah kita mengisi lampiran 1. Lampiran 1 ada bagian A, B, dan C. Bagian A dan B yaitu input penghasilan lainnya dan penghasilan non-objek. Jadi Bapak Ibu, kalau memang Bapak Ibu ada penghasilan lain, bunga, royalti, sewa, hadiah, keuntungan dari penjualan data atau penghasilan lainnya, silahkan diisikan. Kalau tidak ada, berarti kita langsung lanjut ke B. Kita lanjut. Klik ke B, akan muncul penghasilan yang tidak termasuk objek, misalnya dapat hibah atau dapat warisan, silahkan diisikan di sini. Ini tidak kena pajak untuk yang penghasilan berupa hibah, warisan, terus prive, dan beasiswa itu tidak kena pajak. Selanjutnya kalau tidak ada, Bapak Ibu dikosongkan, kita lanjut ke bagian C adalah bukti potong. Nah, lampiran 1 bagian C adalah input bukti potong. Nah, bukti potong yang diinput adalah bukti potong A2 gaji. Jadi hanya 1 ya. Tadi yang bukti potong final sudah kita input. Sekarang yang kita input adalah bukti potong A2 gajinya saja.
contohnya kayak gini, tadi yang file Excel tadi yang kita contohkan, Bapak Ibu di lampiran 1 bagian C ini, Bapak Ibu cukup memindahkan penghasilan PPh 21 yang telah dipotong di kolom 23A. Kalau ini 0 berarti nanti di bukti potong juga kita isikan 0. Bagaimana cara pengisiannya? Kita lihat di sini, Bapak Ibu silakan pilih tambah. Nanti setelah dipilih tambah akan tampilan bukti potong baru diisikan. Jenis pajak adalah PPh 21. NPWP pemotong jangan sampai salah, diisikan adalah NPWP dinas, bukan NPWP bendaharanya. Misalnya ini di bawah ini ada nama bendaharanya, bukan NPWP di bawah, yang diisikan adalah NPWP di atas ini, NPWP dinasnya. PP dinas, nomor bukti potong, Bapak Ibu lihat di nomor bukti potongnya ini ada, diisikan ke nomor bukti potong. Tanggal bukti potong itu sesuai dengan bukti potongnya, jumlah yang dipotong ini di kolom 23A tadi. Di bukti potong A2 ini ada nomor 23A, jumlahnya di sini ini yang dipindahkan. Dipindahkan ke jumlah PPh yang dipotong. Kalau 0 dituliskan 0, karena kalau tidak ada angkanya ini tidak akan bisa disimpan. Setelah itu Bapak Ibu bisa klik simpan. Kalau sudah simpan, masuk ke selanjutnya, yaitu lampiran induk. Ini lampiran yang terakhir harus kita isi. Lampiran induk ini menginput penghasilan, penghasilan neto dan PTKP dari dari bukti potong A2 gaji tadi. Bapak Ibu akan masuk di lampiran induk. Nah, ini status perkawinan. Kalau yang perempuan misalnya tidak kawin, kalau yang laki-laki kalau sudah menikah berarti ini kita klik kawin. Selanjutnya lanjut ke A. Lanjut ke A ini adalah mengisikan penghasilan neto dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan. Ini diisikan sesuai dengan bukti potong A2, tadi A2, ini di nomor 15. Jadi nomor 15 ini dimasukkan Bapak Ibu ke bukti potong ke lampiran induk nomor 1, kita isikan di sini. Secara otomatis ini akan mengisi, secara sistem ini akan menjumlahkan sendiri. Setelah itu lanjut ke B. Lanjut ke B, Bapak Ibu, status kawin tanggungannya berapa, itu disesuaikan dengan bukti potongnya. Bapak Ibu di bukti potong di sini ada status kawin anak 2. Nah, ini diisikan sesuai dengan statusnya di sini. Nanti diisikan, setelah itu baru lanjut ke C. Nah, lanjut ke C, lanjut ke D, sampai lanjut ke E. Minta tolong dipastikan kalau memang tidak ada penghasilan lain, Bapak Ibu guru hanya penghasilannya sebagai PNS, dipastikan bahwa di E nomor 16 ini statusnya nihil. Jadi untuk PNS tidak bisa lebih bayar, bisa dimungkinkan kurang bayar kalau memang ada penghasilan lainnya. Jadi punya penghasilan tambahan di luar sebagai PNS-nya. Nah, ini minta tolong dipastikan statusnya nihil. Setelah itu lanjut ke F. Kemudian lanjut ke pernyataan dan kita klik setuju. Kalau kita sudah setuju, nanti klik di selanjutnya baru kita proses kirim SPT. Dalam proses kirim SPT ini kita minta kode verifikasi dan akan kita kirim. Nah, permintaan setelah kita masuk tadi selanjutnya itu kita akan tampilannya seperti ini. Minta tolong sebelum kita kirim SPT dipastikan lagi adalah status SPT-nya ini nihil. Jangan sampai status SPT-nya lebih bayar. Kalau lebih bayar nanti pasti akan dilakukan kontak, pasti ada pengisian yang tidak sesuai sehingga menjadi lebih bayar.
Setelah itu kita klik ambil kode verifikasi, kita klik kode verifikasi akan ada permintaan. Apakah mau dikirim ke email atau SMS? Kalau kita memilih SMS, dipastikan bahwa HP kita ada pulsa SMS-nya karena akan mengambil pulsa SMS Bapak Ibu sekalian. Kode verifikasi bisa dikirim ke SMS atau ke email. Nah, kalau kita pilih email, setelah itu oke, nanti kode verifikasi akan masuk ke email Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu tinggal cek email sesuai tadi emailnya dan masukkan kode verifikasinya. Kalau kode verifikasinya udah dimasukkan, baru kita kirim SPT. Itu proses yang dilakukan untuk pengiriman SPT Bapak Ibu sekalian. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Untuk pertanyaan kita buka untuk sesi pertanyaan. Mungkin itu yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Apri atas materinya. Bapak Ibu sekalian, kita sekarang memasuki sesi tanya jawab. Bagi Bapak Ibu yang memiliki pertanyaan, silakan raise hand, kemudian memperkenalkan nama dan asal sekolahnya dan menyebutkan pertanyaannya. Pertanyaan juga bisa disampaikan melalui kolom chat, nggih. Apakah ada yang ingin bertanya? Ini sudah ada di kolom chat yang bertanya dari Muhammad Syahbana dari UPTD SDN Handil Biara yang atas. Pertanyaannya adalah perbedaannya dengan tahun-tahun sebelumnya apa, Pak? Untuk pengisian SPT formatnya masih sama dengan tahun-tahun sebelumnya. Silahkan kalau tahun-tahun sebelumnya sudah mengisikan, sudah familiar, formatnya masih sama. Hanya tambahannya sebelum kita mengisi SPT, minta tolong dipastikan untuk pemutakhiran NIK menjadi NPWP. Itu aja, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Ibu Nopianti, silakan Ibu. Dari Ibu Marlina, OPS SDN Gunung Raja. Oh, inggih, Ibu Marlina, inggih. Siap. Jadi, ada yang ulun tanyakan untuk pengupdatean profil kemarin, Pak. Itu untuk di data keluarga. Yang ini 10. Itu untuk di data keluarga, nama yang bersangkutan kemarin adalah misalnya kan namanya Marlina nih. Di sana tetap menjadi kepala keluarga itu tidak bisa diklik. Apakah itu berpengaruh, Pak? Soalnya kan kita bukan kepala keluarga, tapi suami yang kepala keluarga. Namun kita yang menanggungnya, Pak. Nah, apakah itu berpengaruh atau untuk mengeditnya kemarin tidak bisa di kolom di data keluarga yang paling bawah, Pak, data profil itu. Baik, itu saja Ibu. Ada lagi? Ada lagi. Terus ini didapatkan dari guru kami, nama di NPWP itu memakai titel. Namun untuk datanya di kami edit, di perubahan itu valid. Nah, terus kata gurunya, apakah itu disamakan dengan data data kartu keluarga harus tidak bertitel atau tidak apa-apa tidak dirubah karena untuk data perubahannya diklik kemarin valid, Pak. Baik. Ya. Yeah. Baik, itu saja Ibu. Nggih, itu saja. Baik, sekian, terima kasih. Baik, terima kasih Bu Marlina. Ini saya coba rangkum dulu, Pak. Jadi dari Ibu Marlina dari SDN Gunung Raja ada dua pertanyaan. Yang pertama tadi terkait status kepala keluarga di akun DJP Online. Kemudian yang kedua terkait gelar, perbedaan gelar di NPWP dan di kartu keluarga. Apakah bisa ini Bapak langsung dijawab saja atau gimana Pak? Ya Mas, yang pertama terkait dengan
pemutakhiran tadi yang terkait dengan pemutakhiran. Untuk yang statusnya kepala keluarga ini biasanya dijumpai oleh NPWP yang wanita nih, Bu. Jadi memang di data keluarga kalau memang itu wanita, walaupun itu di statusnya itu kepala keluarga, memang secara perpajakan kalau mempunyai NPWP sendiri maka statusnya adalah kepala keluarga. Memang jadi itu tidak perlu diganti, tidak apa-apa, Bu, untuk status di data keluarga itu. Jadi memang itu akan ngikut sesuai dengan data yang sudah ada dari sistem. Yang pertama itu. Ini biasanya dijumpai di wajib pajak wanita yang bekerja. Yang kedua terkait dengan perubahan. Jadi ada perubahan sekaligus ini menjawab pertanyaan dari Bu Risnawati ya, terkait dengan perubahan adanya gelar. Jadi kalau memang ada perubahan, kalau memang di data utama nama, NIK, tempat dan tanggal lahir, kita sesuaikan dengan data KTP atau kependudukan. Kalau memang terjadi tidak bisa dilakukan pemadanan secara online, maka Bapak Ibu bisa nantinya melakukan perubahan data. Contohnya tadi yang di UPTD SDN Pabahanan itu adalah ada kesalahan NIK. Ada kesalahan, kalau ini kesalahan NIK yang dipakai lain ya. Nanti kita bahas. Yang ini yang terkait dengan gelar. Gelar berarti harus dilakukan secara sistem. Bapak Ibu nanti minta tolong dikoordinir, ini karena biar tidak terjadi antrian, nanti kita share juga form perubahan data. Bapak Ibu tinggal mengisikan kalau memang ada perubahan terkait dengan gelar, tidak bisa valid karena di namanya ada gelar, atau ada yang ingin merubah alamat. Nanti kita share form perubahan data dan syarat-syaratnya. Nanti Bapak Ibu silahkan secara kolektif, tidak perlu satu-satu guru-guru datang ke KP2KP, silahkan dikumpulkan. Nanti kita akan kita kerjakan secara back office. Untuk tadi bagi wajib pajak yang kesulitan terkait dengan pemutakhiran data terkait dengan adanya gelar atau alamat. Mungkin itu, Mas. Baik, terima kasih Bapak. Ini saya merangkum dari jawaban Pak Apri. Untuk yang statusnya kepala keluarga di akun DJP online, itu memang sudah sistem ya Bapak Ibu sekalian. Jadi jika login menggunakan NPP istri, maka nanti status di keluarganya jadi kepala keluarga. Namun saat nanti loginnya menggunakan NPP suami, statusnya yang kepala keluarganya suami, jadi itu tidak masalah Bapak Ibu, itu di sistem saja. Kemudian terkait yang kedua, tadi tidak bisa valid karena ada perbedaan adanya gelar gitu ya Bapak Ibu sekalian. Jadi untuk sistem kami itu mengikuti data yang terbaru, apabila di kartu keluarganya itu tidak ada gelar, maka menggunakan kartu keluarga yang terbaru ya. Apabila tidak ada gelar, maka yang valid adalah tidak ada gelar. Nah, apabila ada masalah tidak bisa valid di DJP online, maka tadi kita ngisi formulir secara kolektif, nanti akan kami sampaikan formulirnya di grup, nanti bisa diisi, kemudian disampaikan secara kolektif untuk ke kantor kaminya. Baik, ini untuk pertanyaan-pertanyaan di chat ya. Dari Bapak Nurul Huda ada bertanya dari SDN 1 Nusa Indah. Pertanyaannya terkait pemutakhiran data NIK sering tidak bisa meskipun sudah sesuai. Gimana jalan keluarnya? Tadi sudah mungkin disampaikan oleh Bapak Apri, mungkin sering tidak bisanya itu karena adanya perbedaan nama ya. Ada gelar dan di NPP-nya tidak ada gelar. Jadi nanti ngisi formulir saja Bapak untuk bisa memperbaikinya. Kemudian dari Ibu Risnawati, TK Kartini Bati-Bati,
Pertanyaannya tadi sudah melakukan pemutakhiran data PNS di sekolah, tapi ternyata ada 3 guru di lembaga kami yang berbeda alamat. Oke, ini terkait perbedaan alamat sebenarnya untuk mengubahnya harus mengisi formulir juga, nggih. Nah, untuk terkait asal NIK-nya aja sudah valid sebenarnya sudah ini tidak bermasalah lagi. Namun jika ada perbedaan alamat dan ingin mengurus untuk mengganti alamatnya, tadi ngisi formulir dulu, nggih. Baik. Kemudian pertanyaan di chat juga dari SDN Pabahanan. Pemutakhiran ketika mengisi NIK ternyata error, sudah terdaftar pada WP lain, padahal saya tidak mendaftar. Oke, baik. Ini kemungkinan ada pembuatan NPWP yang dilakukan oleh pihak bank, Bapak Ibu sekalian. Jadi jika ada urusan ke bank, misalnya pinjaman ke bank, dan tidak menginformasikan ke pihak bank bahwa punya NPWP, maka bank itu bisa membuatkan NPWP kita menggunakan KTP terbaru kita, Bapak Ibu sekalian. Jadi ketika kita membuat NPWP yang lama itu kan tidak menggunakan KTP, menggunakan nomor yang KTP yang lama, nggih. Nah, sekarang bank itu membuatkan KTP yang baru. Jadi untuk masalah ini pian bisa langsung datang ke kantor, nggih, yang bermasalah seperti ini. Baik Bapak, ini ada satu pertanyaan dari Ibu Novianti, Pak. Silakan Ibu Novianti. Bukan. Nah, Pak, saya Novianti dari TK Intan Sari. Silakan Ibu. Mau bertanya Pak, saat pembaharuan data kami kan mau mengganti email salah satu guru karena email itu sudah tidak aktif. Sudah kami inputkan email yang terbaru yang aktif sesuai yang di HP, ternyata setelah diubah profil sudah diverifikasi, aktivasi, ternyata kembali lagi Pak ke email yang sebelumnya yang tidak aktif kembali. Sudah beberapa kali diulang, tetap Pak munculnya yang email yang tidak aktif itu. Baik, terkait email ya Ibu? Iya Pak. Apakah ada? Oke. Ini Ada, Bapak ada. bisa dijawab dulu Bapak. Pertanyaannya satu-satu ya Bapak Ibu sekalian. Ya, terima kasih Bu Novianti terkait dengan email, bahwa perubahannya kita setelah merubah email biasanya nanti kita minta cek validasi, nanti akan ada masuk link di email kita, di email yang baru. Nanti setelah kita masuk ke email kita klik, nanti baru bisa validasi dan baru bisa ubah profil. Jadi kalau sudah ubah profil dan simpan itu seharusnya sudah berubah. Kalau memang kemarin kejadian ada yang belum berubah, mungkin bisa diulang coba lagi Bu, karena mungkin pas kejadian Ibu menginput ada lagi error sistem, jadi tidak terrecord gitu. Kalau memang ternyata masih juga tidak bisa, silahkan melakukan perubahan data aja Bu. Nanti kita akan bantu untuk merubah data secara back office. Tapi minta tolong dipastikan dulu untuk dicoba kembali melalui DJP online, Bapak sekalian. Untuk perubahan nomor HP juga sama ya Bapak Ibu, itu harus memasukkan nomor HP, kemudian setelah memasukkan nanti ada cek validasinya. Setelah cek validasi akan mendapat mendapat SMS. Saya contohkan saja ya Bapak Ibu sekalian, mohon izin saya coba share ya.
Saya izin share Bapak Ibu. Nah, ini tampilan kalau kita mau di pemutakhiran. Kita pilih di profil Bapak Ibu. Nah, kita pastikan kalau di data utama ini udah valid, maka ini kita sudah dipadankan, sudah bisa digunakan sebagai NPWP. Ini untuk data yang udah valid. Jadi kalau udah valid pasti nanti nggak ada ubah profil karena sudah valid. Ini udah terisi secara otomatis, sudah valid. Nah, kalau kita mau mengisi ke nomor HP, silahkan ini dirubah. Aduh, dirubah ke nomor siapa ya? Soalnya saya nomornya 1 tok ini. Kalau mau saya ubah, ini setelah Bapak Ibu isi ubah nanti akan, kalau ini nggak ada yang diubah soalnya. Saya coba saya rubah. Nah, kalau Bapak Ibu ingin rubah pasti akan ada tampilan kayak ini. Anda akan melakukan perubahan nomor HP, silakan melakukan minta kode verifikasi. Kita klik kode verifikasi, nanti akan ada SMS masuk. Nah, setelah SMS masuk, baru nanti kita masukkan kode verifikasinya, ubah profil. Setelah ubah profil, nanti Bapak Ibu baru di sini akan kita ubah. Jadi nanti ini sudah berubah, nanti kita klik ubah. Begitu juga di format email. Untuk data clue, ini kalau posisi sudah valid, kita isikan pekerjaan dalam hubungan kerja, kita pilih di sini PNS. Nah, nanti biasanya harus 2 kali klik ubah profil baru bisa berubah statusnya menjadi valid. Mungkin itu Bapak Ibu sekalian. Baik. Jadi itu jawaban pertanyaan terkait tadi pemutakhiran email dan nomor HP yang di DJP online. Oke. Tadi pastikan saja untuk yang mau ubah email dan HP, untuk HP-nya yang mau diubah ada pulsanya ya, jadi nanti kodenya bisa masuk. Kemudian untuk yang email pastikan emailnya aktif dan bisa menerima pesan, tidak penuh emailnya. Oke, baik Bapak, ini ada pertanyaan dari Ibu Siska dari SNPN 2 Palehari. Bertanya terkait guru honorer yang mempunyai NPWP, apakah juga wajib lapor? Dan beliau sendiri belum pernah lapor 3 tahun. 3 tahun yang lalu lapornya secara online. Cuma pernah lapornya manual gitu Pak. Apakah ini lapor juga Pak? Gimana Bapak? Jadi Bapak Ibu terkait dengan pelaporan itu kita bagi Bapak Ibu yang NPWP-nya aktif itu diwajibkan lapor.
Jadi kita harus melihat apakah NPWP kita aktif atau tidak itu. Nah, kalau kita NPWP kita aktif itu harus tetap dilaporkan apakah itu guru honorer atau admin sekolah. Kalau mempunyai NPWP dan status NPWP-nya aktif, Bapak Ibu tetap harus lapor SPT. Kalau yang dulu saya pernah lapornya manual untuk PNS itu diharapkan diwajibkan untuk melalui e-filing. Jadi Bapak Ibu yang belum pernah melapor secara online silahkan untuk meminta e-fin. Untuk meminta e-fin dan melakukan pendaftaran untuk bisa melakukan pelaporan melalui DJP online. Jadi P3K, guru honorer, admin sekolah, kalau memang mempunyai NPWP dan NPWP statusnya aktif, itu diwajibkan tetap lapor SPT tahunan. Itu Bapak Ibu sekalian. Baik. Ada pertanyaan lagi di kolom chat dari Bapak Arifiandi Hidayat dari SDN 2 Kait-Kait. Pertanyaannya terkait KLU P3K isinya bagaimana? Ini sama juga terkait pertanyaan Bu Ratna, menanyakan hal yang sama. P3K apakah diisi PNS gitu Bapak? Oke, terima kasih Bapak Arifiandi dan Ibu Ratna. Memang di kolom clue itu hanya terkait dengan pegawai, itu hanya ada pegawai BUMN atau BUMD, pegawai swasta, pegawai PNS, dan pensiunan. Jadi kalau kita ASN dan Polri ya nggak salah, TNI Polri. Nah, untuk Bapak Ibu yang P3K yang sudah diangkat ya, sudah diangkat P3K karena P3K ini bagian dari ASN, saya cenderung untuk diisikan sebagai dengan clue PNS Bapak Ibu. Tapi yang belum diangkat P3K itu masih dimasukkan sebagai pegawai swasta. Baik. Sudah jelas ya Bapak Ibu, karena P3K juga bagian dari ASN, jadi diisi PNS saja. Namun jika belum diangkat P3K, maka diisi swasta. Ini pertanyaan dari Ibu Vina Hertiningsih dari SDN 1 Kintab Kecil. Pertanyaannya, P3K apakah wajib lapor? Ini pertanyaannya sama juga terkait yang tadi, apakah honorer lapor atau juga. Jadi jika status NPP-nya aktif, maka wajib lapor juga. Baik, Bapak ini ada satu pertanyaan dari Bapak Ratmanto. Silakan Bapak Ratmanto. Bapak yang raise hand. Nggak jadi ya, Bang? Dengan keluhan. Pak, ada pertanyaan satu lagi. Kemarin guru kami ada yang bermasalah, masalah gelar dan tempat tinggal. Tapi sudah diperbaiki, namun memperbaikinya di KP2 KP Plehari. Itu 1 bulan baru selesai NPWP-nya. Terus apakah bisa men-online-kan DJP online A2-nya tanpa menunggu perbaikan atau menunggu dulu sebelum meng-online-kan A2? Karena paparan Bapak tadi mengatakan bahwa harus valid dulu sebelum meng-online DJP online-nya. Jadi bagaimana Pak tanggapannya? Terima kasih.
Terima kasih Bu Marlina. Jadi memang kami harapkan sebelum lapor SPT udah valid itu bagi yang tidak ada kendala, Bapak Ibu. Jadi yang tidak ada kendala terkait dengan gelar atau perubahan data, silahkan divalidkan dulu. Tapi bagi Bapak Ibu yang ada kendala, untuk pelaporan SPT tetap bisa dilakukan walaupun statusnya belum valid. Mungkin Bapak Ibu sekaligus mengajukan perubahan data dan juga bisa lapor dulu. Jadi kalau bagi yang ada kendala untuk terkait dengan validasi pemadanan NIK menjadi NPWP. Nah, Bapak Ibu tidak harus menunggu selesai perubahan data dilakukan oleh kantor kami, Bapak Ibu bisa langsung lapor SPT. Jadi prosesnya bisa bersamaan. Baik, begitu ya Ibu Marlina, jadi bisa aja dilaporkan dulu tanpa harus menunggu untuk perubahan datanya. Baik, ini ada pertanyaan juga di kolom chat dari Ibu Astri Kirana, TK Pembina Bajuin. Untuk guru honorer yang belum pernah lapor pajak, untuk passwordnya bagaimana? Oke. Jadi ini mungkin sekalian saya jawab langsung, Bapak mohon izin. Oke, jadi untuk guru honorer yang belum lapor pajak, namun tadi status NPP-nya aktif, jadi wajib lapor. Pertama-tama harus punya EPIN dulu, Ibu. EPIN, nomor EPIN itu untuk registrasi pendaftaran awal, baru bisa nanti membuat passwordnya. Nah, kemudian ini terkait Ibu Siska, permohonan EPIN untuk guru honorer berkaitan sama pertanyaan di atas tadi, apakah langsung datang ke kantor pajak atau bisa online. Jadi untuk EPIN tidak perlu ke kantor pajak, Ibu. Kami arahkan online saja, nanti menghubungi WA kami. Nanti kami informasikan nomor WA kami di grup, di grup yang telah dibuat sama Dinas Pendidikan. Nanti kami informasikan nomornya. Nanti bisa di-chat di nomor tersebut ingin meminta nomor EPIN. Baik, ini dari SMPN 4 Jorong, Bapak. Pengisian penghasilan bruto dan PPh terutamanya. Saya mengulang terkait pertanyaan SMP Negeri 4 Jorong dan juga sekaligus di Pak Ratmanto ya, terkait dengan rincian penghasilan kurang atau lebih dari 60 juta. Saya share kembali materi yang tadi. Bapak Ibu, tadi Pak Ratmanto menanyakan terkait dengan mungkin waktu pas pengisian ini ada pertanyaan apakah penghasilan bruto yang Anda peroleh selama setahun kurang dari 60 juta. Nah, 60 juta itu perhitungannya dari mana? Perhitungannya adalah dari bukti potong ini, penghasilan bruto ini, jumlahnya ini, ditambah dengan jumlah bukti potong yang dari A2 gaji. Ini ditambah dengan final, kalau memang lebih dari 60, maka kita jawab tidak. Nah, ini kalau tadi di jumlah antara bukti potong final dan bukti potong A2 gaji, lebih dari 60, maka kita jawab tidak. Kalau ternyata TPP dan gajinya itu kurang dari 60 juta, baru kita jawab iya. Tuh. Yang kedua tadi dari SMP 4 Jorong di lampiran
lampiran 2 bagian A, itu kita hanya mengisikan terkait dengan bukti potong finalnya. Bukti potong final apa? Itu terkait dengan TPP, tunjangan selain gaji. Nah, bukti potong yang diperoleh adalah seperti gambar di samping, Bapak Ibu. Bapak Ibu cuma hanya memindahkan jumlah penghasilan bruto dan PPh yang dipotong. Kemana? Ke lampiran ini. Nanti Bapak Ibu pilih tambah. Ini kalau belum ada isinya, Bapak Ibu belum ngisi, ini kita pilih tambah. Nanti setelah ditambah, nanti ada pilihan sumber jenis penghasilan. Di sini ada isiannya ada sampai 14. Bapak Ibu pilih honorarium atas beban APBN APBD. Setelah diklik honorarium atas beban APBN APBD, Bapak Ibu isikan DPP brutonya ini, penghasilan bruto, itu diisikan penghasilan bruto di bukti potong. Terus kemudian PPh terutangnya diisikan PPh yang sudah dipotong. Kalau memang golongan 2 karena 0%, ini kosong, tetap diisikan 0, Bapak Ibu. Jadi waktu mengisi PPh terutangnya sini diisikan 0. Diisikan 0. Jadi disesuaikan dengan bukti potong. Itu setelah itu simpan. Kalau sudah simpan nanti akan tersimpan seperti halnya di gambar. Nah, ini kalau memang sudah simpan. Ini untuk yang bagian A terkait dengan penghasilan final. Jadi ada 2 bukti potong. Bukti potong yang terkait final kita isikan di lampiran 2 bagian A. Terus bukti potong terkait dengan gaji kita isikan di lampiran 1 bagian C. Nah, lampiran 1 bagian C, dan untuk mengisi di lampiran induk. Lampiran induk ini diisikan hanya yang dari bukti potong A2 gajinya. Yang bukti potong final sudah tidak digunakan lagi, hanya digunakan di lampiran 2 bagian A. Mungkin itu ya menegaskan kembali terkait dengan pengisian SPT tahunan. Baik. Terima kasih Bapak atas penjelasannya kembali terkait pengisian pelaporan SPT tahunannya ya. Ini ada beberapa pertanyaan. Saya akan coba cari yang belum dijawab ya. Untuk pertanyaan dari Pak Alfianor, tadi data keluarga menyatakan istri kepala keluarga. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, itu sudah di sistem, jadi tidak perlu diganti, nggak apa-apa. Karena masing-masing login itu nanti otomatis jadi kepala keluarga. Baik, Pak Ratmanto tadi sudah. Nah, untuk dari Bapak Muhammad Syabana, untuk filenya akan di-share Bapak, file Excel-nya untuk bukti potongnya. Ini menyambung juga pertanyaan dari Ibu Risnawati, apakah A2-nya minta di Dinas Pendidikan atau di-share di grup? Jadi nanti di-share di grup ya Ibu, nanti Pian tinggal ngeprint untuk masing-masing pegawainya di sekolah masing-masing. Seperti yang dijelaskan Bapak Apri tadi. Bapak, ini ada pertanyaan dari Iput, Bapak. Pertanyaannya, kolom TPG apakah dikali 4 gitu Bapak? Jadi kolom TPG tadi ada TPG, terus Taslim itu adalah setahun ya Bapak Ibu. Jadi kalau memang itu dibayarkan per 3 bulan berarti dikalikan 4. Jadi posisi tadi saya share kembali yang di bukti potong. Di bukti potong final, ini TPG, TKG, dan Tamsil ini diisikan jumlah 1 tahun. Ini udah TPP 1 tahun. Tinggal Bapak Ibu isikan TPG, TKG, atau Tamsil. Posisi adalah jumlah 1 tahun yang diterima. Kalau memang itu diterimanya seumpama misalnya dapat 3 juta untuk 3 bulan, berarti 3 juta kali 4, 12 juta. Nah,
Karena kemarin kita mau coba isikan, tapi ternyata datanya tiap guru berbeda-beda. Ada yang dapat TPG, ada yang dapat Tamsil, ada yang dapat TPG dan TKG, ada yang TKG dan Tamsil. Jadi akhirnya kami sepakat dengan Dignas untuk minta tolong bantuan operator untuk mengisikan TPB, TKG, dan Tamsilnya sesuai yang diperoleh oleh guru-gurunya. Makanya kita buka di kolom ini, silahkan diisikan Bapak Ibu sekalian. Baik. Kemudian ada pertanyaan lagi Pak dari Alfrida dari SD Negeri 4 Plehari Pak. Ya. Izin bertanya, kalau honor wajib melaporkan SPT, apa yang dilaporkan? Kalau yang PNS kan ada A2, kalau yang honor bagaimana? Ya. Bapak Ibu, kalau mau mengecek apakah statusnya aktif atau tidak, Bapak Ibu masuk DJP online, nanti ada info perpajakan, tadi di profil info perpajakan, ini ada status wajib pajak aktif. Kalau status wajib pajak ini aktif, maka harus tetap lapor SPT tahunan. Kalau status pajaknya non efektif, berarti tidak wajib untuk melaporkan SPT tahunan. Pertama itu. Yang kedua, pertanyaan dari Mbak Mursita, Alfrida, terkait dengan honor wajib melaporkan SPT. Kalau memang penghasilannya di bawah 60 juta, itu tidak perlu adanya bukti potong A2. Tapi kalau memang penghasilannya di atas 60 juta, itu dimintakan A2-nya, dibikinkan A2-nya. Jadi Bapak Ibu, jika memang honorernya ada pajak yang dipotong, tadi melebihi di atas 60 juta, maka dibuatkan bukti potong A2-nya juga. Ini ada pertanyaan dari Ibu Mursita dari TK Harapan Bangsa 1, Pak. Terkait data utamanya valid, namun data keluarga tidak valid. Untuk input data suami apakah dimasukkan kepala keluarga, sedangkan status suami ditanggung istri. Bagaimana pengisiannya? Mohon izin Pak, saya langsung jawab aja ya Pak. Jadi untuk jika data utamanya udah valid, jadi sebenarnya tidak masalah lagi Bapak Ibu sekalian. Namun untuk data keluarganya, apabila tadi suaminya ditanggung istri bukan kepala keluarga, maka silakan isi saja data suaminya sebagai suami gitu. Jadi isiannya nanti ada kepala keluarga, suami, istri. Untuk suaminya diisi data suami saja statusnya. Kemudian dari SMP 3 Plehari, cara pemutahiran data NIK NPWP. Jadi tadi sudah dijelaskan oleh Bapak Apri di awal untuk pemutahiran datanya di DJP online masing-masing. Di akun DJP online masing-masing. Ini Pak Ratmanto bertanya lagi, Bapak. Pak, terkait dengan Excel-nya, nanti kemarin dari Dignas akan ngasih tanda mana yang harus diisi oleh operator, Pak. Nah, ini untuk sebagai gambaran tadi ada 2 bukti potong ya Bapak Ibu, mengulang ya Bapak Ibu sekalian. Ada bukti potong final. Bukti potong final saya share. Bapak Ibu ini sudah ada isinya. Tinggal mengisikan di data pegawai. Data yang harus diisi ini Bapak Ibu tinggal mengisi pangkat, karena kalau pangkatnya nggak diisi maka tarifnya nggak akan keluar. Nah, ini disesuaikan dengan pangkatnya pegawainya. Misalnya ini
Pak Yahya, misalnya saya isi 3D, nah, nanti akan keluar tarifnya, 5%. Nah, yang harus diisi adalah di kolom TPG, TKG, dan Tamsil. Nah, ini posisi setahun. Jadi diisikan berapa yang diperoleh TPG setahun, TKG setahun, Tamsil setahun. Nah, ini disesuaikan karena bisa saja ada yang dapat TPG, ada yang dapat TKG, cuma ada yang dapat Tamsil, itu silahkan disesuaikan, diisikan. Kolom ini yang harus diisi secara manual untuk di bukti potong. Jadi ada tadi pangkat, terus TPG, TKG, dan Tamsil. Ini yang harus di. Nanti sesudah itu baru Bapak Ibu bisa cetak bukti potong. Terus yang kedua terkait dengan bukti potong A2. Bukti potong A2. Bukti potong A2, Bapak Ibu, kita sudah mengambil data dari gaji, tinggal yang diisikan adalah di jabatan. Jadi jabatan ini tanggungan juga kita sudah mengambil dari tanggungan yang sesuai dengan di gaji. Nah, ini tinggal diisikan jabatan. Jabatannya kita masih isikan semuanya sama guru. Jadi mungkin ada yang guru, ada yang kepala sekolah, silahkan diubah untuk jabatan. Nah, setelah itu tinggal di print. Ini sudah ada, tinggal di print. Nanti kemarin dari Dignas akan menambahkan yang di print biar ada tanda tangan atau sampelnya sekalian. Gambarannya gitu. Nah, ini yang di tabel gaji hanya itu yang diisikan terkait dengan jabatan ini. Jadi kalau status kita ngomong ikut status di data gaji. Jadi data gaji sudah ada statusnya, sudah ada jumlah anaknya. Nah, ini kita isikan sesuai dengan data gaji. Tinggal Bapak Ibu mengganti di jabatan. Mungkin itu Bapak Ibu Pak untuk terkait dengan pengisian untuk A2, bukti potong A2 dan final. Terima kasih Bapak. Mungkin 5 menit lagi kita tutup, nggih. Jika ada pertanyaan. Ini pertanyaan dari Ibu Risnawati lagi. Pertanyaannya, ada 5 orang yang memiliki kesalahan alamat dari 2 sekolah. Apakah boleh diwakili 1 orang saja yang mengajukan perbaikan atau semuanya harus ke kantor pajak Banjarbaru untuk perbaikannya? Oh, nggih. Jadi gimana Bapak kalau yang kantor pajak Banjarbaru? Jadi kalau di KP2KP silahkan untuk diwakilkan aja Bu, dikumpulkan. Jadi untuk yang ke KP2KP Palehari bisa dikumpulkan saja, nggih. Namun untuk yang apabila ada yang lebih dekat ke kantor pajak Banjarbaru, ini ketentuannya untuk Banjarbaru orang yang bersangkutan gitu, nggih. Ini ada pertanyaan dari Ibu Ratna Nopianti dari SD Negeri Swarangan. Nominalnya yang belum potong pajak kan ya Pak untuk menghitung TPG, Tamsil, dan TKG-nya Bapak? Ya, untuk nominal benar Bu, yang belum dipotong pajak jadi penghasilan bruto, jadi sebelum dipotong pajak. Baik. Untuk nominal TPG, Tamsil, dan TKG itu brutonya, jadi sebelum dipotong pajak. Baik, Ibu Ratna, yang dimasukkan tadi kotornya ya Bu sebelum dipotong. Ini ada pertanyaan dari Ibu Iput. Penghasilan lebih dari 60 juta atau kurang tadi bagaimana gitu ya? Itu dilihat dari penghasilan total penghasilan kotornya Bu. Jika digabung apabila lebih dari 60 juta maka lebih dari 60 juta tadi dibuat bukti potong A2-nya. Jadi kembali Bu, tadi kita sudah jelaskan, Ibu bisa melihat 60 atau tidaknya itu di
di penghasilan final, di penghasilan bukti potongnya, penghasilan brutonya ini ditambah dengan penghasilan dari gaji, penghasilan bruto digaji di nomor 11 itu ditambahkan. Kalau memang itu lebih dari 60 berarti 60. Itu untuk waktu kita menjawab pertanyaan yang awal. Nah, waktu kita menjawab apakah penghasilan bruto yang Anda peroleh selama setahun kurang dari 60 juta ini adalah gabungan penghasilan bruto yang final dengan yang gaji. Baik, mungkin ini pertanyaan terakhir, Pak, dari Pak Ratmanto. Deadline pelaporan SPT kapan ya, Pak? Jadi untuk deadline pelaporan SPT itu paling lambat SPT orang pribadi itu paling lambat 31 Maret 2023 untuk tahun pajak 2022. Tapi kami harap untuk PNS bisa dilakukan lebih awal karena kalau kita mengacu di sebelumnya di akhir Maret itu terjadi kepadatan, ditakutkannya sistemnya ada gangguan sistem. Nantinya diharapkan sesudah memiliki bukti potong, Bapak Ibu bisa melapor secara online dari tempatnya masing-masing di bulan Februari ini. Dan nanti kami akan bekerja sama dengan Dignas juga akan membuka loket bagi yang mungkin kesulitan lapor sendiri nanti di Dignas. Nanti untuk kapan tanggalnya akan kita informasikan lebih lanjut. Biar Bapak Ibu lebih nyaman, tidak antri panjang di KP2KP. Jadi akan kita buatkan loket khusus, tapi bagi yang mengalami kendala. Tapi kalau yang bisa dilakukan oleh Bapak Ibu sendiri dari tempat rumahnya masing-masing atau dari sekolahnya masing-masing, kami harapkan pelaporan dilakukan secara online di tempatnya masing-masing. Dan kami harap bantuannya Bapak Ibu operator sekolah untuk membantu kelancaran Bapak Ibu guru dalam pelaporan SPT tahunan. Baik, terima kasih Bapak. Mungkin ini pertanyaan terakhir ya dari Ibu Endah mungkin. Izin bertanya, jika ada alamat rumahnya sudah di daerah Kalimantan Selatan, tapi data NPWP masih KPP Pratama Kuburaya, apakah data NPWP-nya bisa dipindahkan? Mungkin saya langsung jawab ya. Untuk apabila terdaftar di KPP luar selain KPP Pratama Banjarbaru, apabila ingin dipindah ke alamat yang sekarang, maka harus mengajukan pemindahannya, ya Ibu Bapak sekalian. Pemindahan kantor pajak, jadi bisa diajukan langsung ke kantor pajak Banjarbarunya. Nanti jika masih ada pertanyaan, Bapak Ibu sekalian, nanti bisa tanya di grup saja. Untuk file-filenya juga nanti akan kami kirim di grup beserta FAQ-nya nanti juga hasil dari Zoom kita pada hari ini. Oke. Izin Bapak melanjutkan ke sesi selanjutnya, Pak. Iya, Mas, silakan. Oke, baik. Baik, Bapak Ibu sekalian. Dengan selesainya sesi tanya jawab tadi, maka kita telah sampai di penghujung acara kita pada sesi 1 pagi hari ini. Saya mewakili segenap panitia ingin meminta maaf atas segala kekurangan ataupun kekhilafan yang mungkin terjadi. Kami juga berterima kasih kepada para peserta yang telah bersemangat untuk mengikuti acara pada pagi hari ini dari awal hingga akhir. Semoga melalui acara ini kita memperoleh banyak ilmu sehingga dapat meningkatkan pemahaman kita di bidang perpajakan dan pengelolaan negara. Akhir kata, selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih Bapak Ibu semua bantuannya. Jangan. Oke. Nggak boleh. Baik. Silakan Bapak Ibu keluar Zoom. Nanti untuk sesi 2 dimulai jam 11 lagi. Untuk Bapak Ibu yang sudah ikut ke sini, mohon untuk tidak masuk lagi karena keterbatasan ruang Zoom. Nanti untuk apabila yang ada ditanyakan langsung di kolom chat di grup WA aja. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.